1, 2, 3. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you can drown out the crowd. Try as they may, they could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. Yeah, yeah. Oh, the smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Oh, you say it best when you say nothing at all. Oh, the smile on your face, the touch of your hand lets me know that you need me.
bisa tetap berdiri, pengantin juga bisa. Mari semua jemaat Tuhan teduhkan hati kita di hadapan Tuhan untuk hari yang berbahagia pada hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan karena segala perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini terlebih kami sangat bersyukur karena kami ada di tempat ini mengantarkan saudara kami Michael Mahes Kirpalani dengan Yuni Hebriana Rusmbiring ke hadapan tahta suci Tuhan. Kiranya Tuhan hadir memberkati ibadah kebaktian pemberkatan nikah kudus pada pagi hari.
kiranya nama Tuhanlah yang dipermuliakan di dalamnya. Demi Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, orang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, terpuji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18 sampai 25. Kalau kita sudah temukan, saya akan bacakan bagi kita Kejadian pasal yang kedua, 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Baru tersebut, ya. Dan jika pasangan itu menolak untuk bersatu, ya, dan meninggalkan orang tua dan bersatu dengan pasangannya, maka itu akan menimbulkan konflik dan tekanan bagi pasangan itu sendiri, ya. Akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah keluarga yang baru. Meninggalkan orang tua bukan berarti mengabaikan orang tua atau tidak lagi meluangkan waktu untuk orang tua. Tidak begitu maksudnya, ya. Karena firman Tuhan juga tetap mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita, ya. Meninggalkan orang tua artinya, ya, artinya bahwa keluarga yang baru ini, ya, ini adalah satu keluarga yang sudah tercipta, ya. Ada keluarga baru yang tercipta dan prioritas utama harus kepada keluarga yang baru yang sudah diciptakan Tuhan, ya. Dan prioritas utama harus kepada keluarga itu daripada keluarga yang sebelumnya. Jadi maksudnya apa yang dikasih oleh Tuhan, jika ini diabaikan, maka sulit terjadi keintiman, ya, di pasangan yang baru, sehingga tidak terjadi kesatuan seperti yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika pernah terjadi, ada kisah seorang pria, dia menikah dengan seorang wanita, ya. Pria ini adalah anak bungsu dan dia dijuluki sebagai anak mami, ya, anak mami. Nah, jadi dia tetap berlaku sama. Dia selalu meminta pendapat ibunya dan bahkan melibatkan ibunya dalam pengambilan keputusan. Dia tidak bisa bertindak, ya, tidak bisa bertindak sebagai decision maker, tidak bisa mengambil keputusan sendiri di tengah-tengah rumah tangganya.
Sehingga tidak heran sih pada suatu kali ketika terjadi konflik, ya, ibunya akhirnya berseteru dengan menantunya. Tentu ini sesuatu yang tidak baik, ya. Seorang yang takut akan Tuhan. Jadi bersyukur Michael bisa menemukan seorang teman hidup yang Tuhan anugerahkan, yang mengenal Tuhan. Tentu kalau pasangannya adalah seorang yang mengenal Tuhan, bahkan melayani Tuhan, maka Michael sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga harus juga mengimbangi, ya. Artinya harus juga imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Harus bisa membina keluarga di dalam kasih Tuhan. Kemarin waktu bimbingan pernikahan, saudara pernikah oleh Tuhan berjejer banyak sekali. Saya bertanya kepada Michael, ini gimana nanti ini? Kalau nanti terjadi konflik, ini kan baru pacaran sudah melihat banyak kelemahan. Biasanya, ya, kita yang sudah menikah kan tahu, ya, ada kejutan-kejutan baru, bukan? Ya, nanti akan muncul kelemahan-kelemahan lain. Nanti akan muncul sesuatu yang sangat mengkagetkan. Ya, tidak ada topiknya kalau ada masalah baru. Ya, memang benar juga, saudaraku, ya. Saya bilang sama Michael, sama Yuni, kalau ada masalah, coba buat topiknya, saya bilang, ya. Buat judulnya, supaya tahu apa yang diselesaikan. Ternyata memang perempuan itu sering sekali tidak ada topiknya kalau sudah ada persoalan. Suka mengungkit yang lalu, yang sebelumnya. Suka, merembet kemana-mana. Ternyata pacaran juga sudah begitu. Artinya, ya, berarti Michael nanti tidak kaget lah, karena masa pacaran juga sudah terlihat juga ternyata bakat-bakat seorang wanita yang, ya, biasanya begitulah, ya. Karena wanita itu kan harus mengeluarkan sekian ribu kata sehari katanya, kan. Jadi kalau ada konflik mungkin kesempatan juga untuk meluaskan, ya, meluaskan perkataan-perkataan yang harus dikeluarkan sepanjang hari, ya. Jadi sepertinya Michael sudah terbiasa juga menghadapi Yuni yang harus mengeluarkan sekian ribu kata sehari. Namun demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi, saya sarankan kepada Michael dan Yuni bahwa walaupun mungkin nanti banyak kejutan, mereka dalam pengambilan keputusan di rumah tangga mereka sendiri, supaya rencana Allah terjadi di tengah-tengah keluarga yang baru. Bukan rencana orang tua, ya, bukan rencana kita, tapi rencana Allah yang harus terjadi di tengah-tengah rumah tangga yang baru. Karena rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada rencana orang tua terhadap rumah tangga yang baru. Ya, pikiran kita terbatas untuk hari esok. Kita tidak bisa memahami apa yang terjadi di masa depan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan sudah punya rencana atas rumah tangga yang baru. Tuhan sudah punya rancangan atas rumah tangga yang baru. Jadi percayakanlah rumah tangga yang baru ini kepada Tuhan. Doa, ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan, dan juga Tuhan adalah Tuhan kita. Bagian daripada kita juga adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah orang Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
Saudara telah datang ke rumah Tuhan dengan kerinduan untuk menerima berkat pernikahan kudus dari Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah terlebih dahulu firman Tuhan mengenai pernikahan. Kejadian 2 ayat 18 dan 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, "Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." 1 Petrus 3:7. Firman Tuhan kepada laki-laki, "Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan kepada perempuan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan kepada suami istri, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu." Mari kedua mempelai bersalaman dan berhadapan. Saya akan bertanya kepada saudara. Pertama, apakah saudara berdua akan saling mengasihi satu terhadap yang lain, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, baik pada waktu sehat maupun sakit, seumur hidup saudara? Kedua, apakah saudara mau berjanji mempertahankan pernikahan saudara, apapun tantangan dan godaan yang akan saudara hadapi? Apakah saudara bersedia menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam rumah tangga saudara? Jika iya, katakanlah ya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Iya dengan segenap hati dan segenap hati. Diulangi secara bersama-sama. Jika saudara bersedia, katakanlah ya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Ya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kami. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Janji timbal balik. Dipersilakan untuk Mikael terlebih dahulu. Aku menyatakan mengambilmu Yuni Abriana sendiri menjadi istriku. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati dan melindungimu dan baik pada waktu kelimpahan maupun kesusahan, baik pada waktu senang maupun susah, baik pada waktu sehat maupun sakit, seluruh hidupku. Sama-sama kita katakan amin.
di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerima Michael Mahes Kirpalani sebagai suamiku. Aku berjanji untuk menaati, menolong, dan mengasihimu, baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu senang maupun susah, baik pada waktu sehat maupun sakit seumur hidupku. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Lambang perjanjian yang kelihatan dan abadi. Biarlah setiap kali saudara melihat cincin di jari saudara, saudara mengingat ada perjanjian abadi antara saudara dan teman hidup saudara. Persilakan Michael untuk menyematkan pada Yuni. Kirpalani dan Yuni Hebriana Brusmiri. Allah Bapa sumber segala rahmat dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang telah menjadikan dan mempertemukan engkau. Dialah yang mempersatukan engkau pada saat ini. Dia memberkati rumah tanggamu. Dia akan menyertai perjalanan hidupmu. Dia akan memelihara dan melindungi rumah tanggamu. Dia akan melimpahi engkau dengan damai sejahtera dan kebahagiaan seumur hidupmu, sampai Dia memisahkan engkau dengan kematian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Setelah mengantarkan persembahan syukurnya ke depan, tetap berdiri di depan karena kita akan menaikkan persembahan pujian kita untuk keluarga yang baru. Semua jemaat Tuhan tetap akan berdiri di depan mengelilingi kedua mempelai. Berjauh
sehingga berjalan dengan baik. Kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kami. Kiranya segala sesuatu yang dapat kami lakukan pada hari ini menjadi korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat semua yang boleh ambil bagian untuk melayani pada hari ini. Biarlah kiranya pelayanan kami juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap jadi lelah anak-anak Tuhan yang sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan gantikan dengan berkat sukacita dan segala yang terbaik yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami bersyukur buat semua jemaat Tuhan yang boleh juga hadir untuk memberikan dukungan di dalam doa untuk keluarga yang baru. Kiranya Tuhan juga memberkati semua umat. Serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memberi engkau damai sejahtera serta perlindungan mulai saat ini, esok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Memberkati. Iya, masih berdiri lagi. Ada satu lagi, di mana dalam pernikahan itu tentu nanti ada hal-hal yang harus dilakukan. Salah satunya, secara warga negara kita tinggal di Indonesia, maka ada catatan sipil, ya. Jadi salah satu persyaratan untuk mengurus catatan sipil ada surat pemberkatan pernikahan dari gereja. Nah, jadi saya bacakan di sini karena ini juga penting, biarlah nanti ketika melihat surat ini, kalian selalu ingatkan janji yang tadi telah disampaikan, dan juga nanti surat ini dipakai untuk urusan surat menyurat. Karena nanti untuk akte kelahiran anak juga ini diperlukan. Ya, banyak keperluannya. Jadi inilah yang dipersiapkan oleh gereja. Terimalah surat ini. Iya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Biarlah kita lanjutkan. Dan untuk saudara-saudara yang telah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini, kami banyak ucapkan terima kasih, dan kami juga mungkin ada kekurangan, dan di sini kami minta maaf, dan inilah ucapan kami dari keluarga. Terima kasih. Yang hadir di sini, kami sangat berbahagia dan menjamu saudara-saudaraku, mengundang saudara-saudaraku atas kehadirannya. Tuhan Yesuslah membalas kepada Anda semuanya kehadiran Anda, meluangkan waktu untuk mendukung, memberi restu kedua anak kami mempelai. Terima kasih. Kami sediakan makan siang kita. Mohon maaf tapi kita bawa keluar. Ini nanti dari WO juga ada pengumuman, tapi terlebih dahulu saya bilangin maaf saudaraku. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih. Ya. Every vow you break, every smile you fake, I'll be watching you. Oh, I'll be watching you. Oh, oh.
There's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time now. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day, and I know, shining down like water. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, the sun is cold and rain is hard, and I know it's been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow, and I know it can't stop, I wonder. Oh yeah, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Na 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 na. And oh, 'cause I wanna know, have you ever seen the rain? 'Cause I wanna know, have you ever seen